Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Lewat di beranda saya video dengan judul yang lumayan menggelitik, yaitu Dokter Tifa menyinggung IQ simpanse. Itu saat sedang berdebat dengan Andi Azwan. Saya belum tahu videonya seperti apa, cuman sepertinya ini akan menarik dan nanti akan kita saksikan. Sebelum ke situ, saya mau melihat hasil dari gelar perkara khusus kemarin ya, yang mana pada akhirnya kita ini tertawa melihat persidangan yang ada di Indonesia. Jadi biasanya kalau di negara-negara lain itu kasus-kasus yang mendapat perhatian besar, itu setidaknya pengadilannya itu akan berlangsung dengan amat sangat adil, meskipun dalam praktek persidangan sehari-harinya tidak, karena mereka masih memiliki marwah sebagai negara. Tapi di Indonesia itu sudah tidak punya marwah, sudah tidak punya malu ya, diacak-acak semua tuh, dari mulai kepolisiannya, entah kejaksaan saat ini begitu ya, saya tidak tahu, sampai ke pengadilannya itu sudah berantakan, dan itu tanpa malu dipertontonkan di hadapan publik. Jadi marwah pengadilan di Indonesia itu sudah rusak. Saya masih ingat salah satu dosen hukum waktu di Surabaya itu ditanya ya sama mahasiswa, sama teman saya itu ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang hukum di Indonesia? Beliau itu jawab seperti ini, emangnya di Indonesia ada hukum, katanya. Jadi kita itu kaget begitu ya, sebagai mahasiswa itu belajar untuk menjadi idealis, kemudian belajar hukum supaya bisa berargumen di hadapan pengadilan, tapi ternyata setelah masuk pengadilan, argumen-argumen yang berlandaskan hukum itu tidak berlaku. Nah, saya suka menjadi bahan introspeksi begitu ya, kenapa di Amerika misalkan entertainment, film-film, kemudian serial-serial televisi yang genrenya itu hukum itu laku. Seperti ada Suits, ada, saya kemarin baru nonton ini Better Call Saul, kemudian ada Law and Order. Itu seru nontonnya begitu, karena memang proses persidangannya ada, dan setiap proses pengadilan itu ditempuh dengan jalur yang semestinya. Jadi intriknya itu seru, dan tidak ada intrik menyuap hakim itu nggak ada, karena memang di sana kan pakai juri ya, pakai masyarakat 12 orang tuh, nanti di apa namanya ditanya, dan itulah yang akan menentukan hukumannya apa. Jadi kita kalau bikin sinetron kemudian gendernya itu gender hukum, itu nggak bakalan selesai setengah jam. nggak bakalan selesai, nggak bakalan butuh waktu lebih dari setengah jam plotnya itu ya. Karena kenapa? Karena ya tinggal intervensi saja pengadilan dan intervensi kepolisian, selesai. Itu gak bakalan sampai berseason-season begitu ya. Ini menunjukkan betapa mengerikannya sistem pengadilan yang ada di Indonesia. Nah, ini akan kita lihat, itu salah satunya adalah video dari Profesor Ci ya, dari UNJ kalau tidak salah, beliau itu yang kemarin menyinggung permasalahan tentang materai. Di sini yang akan beliau singgung itu mengenai penampakan ijazahnya Jokowi. Karena memang ijazah ini kalau kita lihat ya di negara-negara yang lain, bukan di Konoha begitu, bukan di Indonesia, yang terjadi ini bukanlah permasalahan hukum, ini adalah permasalahan tanggung jawab orang yang tertuduh. Makanya akan selesai di luar pengadilan, dan selesainya akan cepat sekali, kecuali kalau memang tidak ada. Kalau tidak ada, bisalah masuk ke ranah hukum. Kriminalisasi itu tidak terjadi. Maka kalau di luar negeri itu, kalau mau menyingkirkan seseorang bukan lewat pengadilan, tapi lewat luar pengadilan. Kalau di Indonesia mau menyingkirkan seseorang itu lewat pengadilan, kan lucu. Jadi inilah yang akan kita saksikan. Kita langsung simak saja karena ada 2 video setidaknya akan kita saksikan saat ini, insya Allah. Kita mulai. Saya boleh ke Prof. Ci dulu. Prof. Ci ingin bertanya langsung kepada Bang Petrus atau Pak Arianto, boleh? Baik, terima kasih. Ini menarik banget ya, masalah ijazah ini berlarut
dan bertahun-tahun. Kemarin saya mendengarkan bahwa ini adalah aslinya ada di Pak Jokowi. Kemudian ternyata kemarin hasilnya ada di Bareskrim, Ya. gitu kan. Nah, kalau misalnya ijazah itu memang ada di Polda, gitu loh. Kenapa enggak dari awal, gitu loh. Pihaknya Roy Suryo itu diberikan. Ini loh aslinya, silakan periksa. Ya. Menurut kamu ini asli atau tidak? Tapi kan ini karena aslinya tidak pernah ada, gitu loh, tidak pernah ada dan tidak pernah diperlihatkan. Baru kemarin saya dengar itu kalimat-kalimat dari apa yang saya dengar. Sehingga kan kelompoknya Roy Suryo memeriksa apa yang dia lihat dari tadi katanya dari digital. Nah, kalau memang dari digital tentu kan berbeda dengan aslinya. Sebentar. Nah, ini nih. Kemarin saya sudah membahas demikian sama dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Ci ini bahwa posisi ijazah ini pada akhirnya semrawut, nggak jelas. Projo bilang ada di Jokowi, Jokowi bilang saya pegang begitu. Tiba-tiba Polda Metro mengeluarkan ijazahnya. Ya mau apa? Mau ngapain kalian itu Polda Metro? Ini gimana sih? Itu acak-acakan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya punya tinggeling karena manusia itu dia punya daya analisa ya. Kalau daya analisanya hilang ya orang yang ya idiot begitu. Kalau daya analisanya hilang. Jadi kalau memang ijazah itu sudah ada di Polda Metro sejak 23 Juli, kenapa Polda Metro itu masih rame membuktikan dengan 500 bukti, masih bekerja keras untuk membawa bukti sampai ratusan? Karena kalau sudah ada ijazah yang dipegang oleh Jokowi berarti sudah tidak perlu dalil yang lain, tinggal diperiksa saja yang itu, selesai ya. Dan akan lebih bagus kalau pemeriksaannya itu lewat badan yang netral dan diperlihatkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan begitu ya, diperlihatkannya kalau misalkan polisi mau memiliki posisi tersendiri mengenai ijazah itu, karena itu misalkan bukan persidangan dan lain sebagainya kan tinggal ansih ijazah itu yang diperiksa dan itu akan selesai, dan itu bukan pada akhirnya bisa menjadi landasan awal untuk membuktikan tuduhan Roy Suryo dan kawan-kawan, tetapi itu tidak dilaksanakan, malah memilih jalan yang ribet. Jadi baik Jokowinya ataupun kepolisiannya ini memilih jalan yang terlalu berbelit-belit di dalam permasalahan ini, sehingga kecurigaan-kecurigaan itu tambah banyak dan fakta-fakta tentang kebohongan Jokowi itu semakin banyak dan tidak akan selesai hanya dengan ditunjukkan ijazah itu. Sekarang yang aslinya itu kenapa nggak dari dulu dikeluarkan agar diperiksa? Sekarang periksa dulu dong. Kenapa nggak dari awal gitu Prof ya? Iya, dengan alat yang ada dan kredibel, alat itu memang benar diperiksa. Ya apa ijazah yang tadi diperlihatkan tadi. Ini kan belum. Ya. Kita nggak bisa mengatakan ini asli, ini palsu, nggak bisa kalau cuma dilihat aja. Belum diperiksa. Nah gitu loh. Jadi kapan sebetulnya ijazah asli itu akan diperiksa? Kalau memang yang diperiksa oleh kelompoknya Roy Suryo kemarin itu adalah bukan yang seperti yang diharapkan. Ya. Karena memang barangkali objek yang diteliti berbeda. Nah betul. Ini juga harus mendapat perhatian. Saya bingung sama, tapi gak usah bingung juga kalau sekarang itu ya, sama si termul-termul itu. Sama Jokowi juga bingung saya. Di Indonesia dipimpin 10 tahun sama orang kayak gitu. Masa tidak jelas untuk mereka itu bahwa yang diteliti oleh Roy Suryo itu bukan ijazah yang diklaim asli oleh Jokowi? Masa itu nggak jelas? Yang diteliti oleh Roy Suryo dan kawan-kawan adalah hasil scan yang diklaim oleh Sandi sebagai hasil scan langsung dari ijazah yang dipegang oleh Jokowi. Itu objek penelitiannya. Dan kemudian ya, bentar kita lanjutkan dulu ya. Ini soalnya akan disinggung nanti. Nah kalau sekarang memang objeknya harus sama, harus dilakukan penelitian ulang. Menurut pendapat saya seperti itu. Nah sekarang menurut Pak Petrus. Nah itu maksudnya Roy Suryo dan kawan-kawan pun setidaknya diberikan hak yang sama untuk meneliti objek yang dihadirkan di persidangan, karena objeknya itu sudah berbeda. Apakah nanti kelompok dari Bapak akan
akan meminta untuk dilakukannya proses ulang pemeriksaan atas ijazah tersebut, atau mau menerima aja gitu apa yang sudah diberikan? Makasih Pak. Kami mempersiapkan suatu laporan polisi baru dengan dasar hasil temuan atau hasil penelitian Roy Suryo, Rismond Sianipar dan Dr. Tifa. Karena temuan mereka itu dalam keyakinan mereka itulah mereka menyatakan bahwa itu palsu. Dengan dasar keyakinan hasil temuan mereka itu palsu, itu menjadi dasar laporan kami kepada Mabes Polri atau Polda Metro Jaya supaya dilakukan suatu penyelidikan dan penyidikan secara khusus untuk memastikan apakah ijazah ini benar asli atau tidak. Karena sampai sekarang kan belum pernah dilakukan dalam suatu tingkat penyidikan dengan membandingkan hasil temuan Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismond Sianipar. Karena temuan mereka tiga ini menjadi bagi ketiga tersangka ini menjadi bukti yang bisa diadu dengan ijazah yang disebut asli yang sekarang ada di tangan penyidik. Ya, sebentar. Dan itu memang valid apa yang dikatakan, karena permasalahannya yang membuat perkara ini ribet adalah Jokowi itu sendiri. Ini kan permasalahannya permasalahan publik tuh. Roy Suryo itu meneliti hasil scan yang diaku sebagai hasil ijazah. Itu kan permasalahan publik, di publik adanya. Kemudian Jokowi itu kalau mau menyelesaikan ini di publik kan tinggal menunjukkan ijazahnya di hadapan publik juga. Yang mana pada akhirnya akan terlihat konyol nanti Roy Suryo dan kawan-kawan. Kenapa? Karena meneliti hasil scan sedangkan Jokowi menunjukkan ijazahnya langsung di hadapan publik. Ini akan selesai di mata publik itu sendiri. Seperti Pak Sani ya kemarin itu. Nah, tapi Jokowi kan tidak memilih itu. Jokowi malah memilih untuk menyelesaikan ini di persidangan dalam pengertian bahwa apa-apa yang menjadi hasil penelitian Roy Suryo dan kawan-kawan itu dituduhkan sebagai pencemaran nama baik, yang mana pada akhirnya Jokowi sendiri yang harus membuktikan bahwa ijazahnya asli. Tidak cukup hanya ditunjukkan. Kalau di hadapan publik itu ditunjukkan, setidaknya akan menjawab. Meskipun nanti akan banyak pertanyaan di belakangnya, jelas itu. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam persidangan, pada akhirnya ada proses-proses yang harus dilalui lagi oleh Jokowi. Jadi ini yang bikin ribet dari awal siapa sih Jokowinya itu sendiri. Tetapi dia tidak mau menjelaskan fakta-fakta yang berkaitan dengan keaslian ijazahnya itu, dan itu di backup juga oleh instansi-instansi yang lain seperti KPU dan UGM. Jadi tidak bisa diproses dalam perkara pencemaran nama baik. Kita akan ajukan dalam perkara terpisah. Bahkan dengan mengajukan perkara terpisah itu kita harapkan penyidikan pencemaran nama baik dihentikan dulu. Sampai memastikan bahwa ijazah ini asli dan sah atau tidak, baru proses penyidikan terhadap pencemaran nama baik bisa dilanjutkan. Ya. Kira-kira itu. Baik. Jadi seharusnya kalau misalkan dibawa ke persidangan dan tidak menunjukkan ijazah yang itu, mau dengan argumen yang sama, maka dengan metodologi yang sama, yaitu metodologi penelitian, bukan mengeluarkan ijazahnya. Nah kalau misalkan mengeluarkan ijazahnya yang itu, berarti kan sekarang sudah berbeda argumennya. Di luar publik Jokowi tidak mau mengeluarkan, kemudian di persidangan Jokowi mau mengeluarkan, berarti yang dikeluarkan di persidangan ini harus diperhatikan dulu keabsahannya. Itu mungkin yang dimaksud tadi, akan mengajukan perkara khusus untuk meneliti ijazahnya Jokowi itu. Saya sependapat dengan Bapak. Jadi menurut saya gini loh, di pemikiran saya, bahwa ijazah itu tadi yang dikatakan, yang ditampilkan tadi itu berbeda dengan aslinya, berarti harus ada penelitian ulang terhadap yang aslinya. Seperti tadi yang dikatakan oleh Prof. Firmanto, Prof. Firmanto. Bahwa harus dilakukan penelitian ulang dengan instrumen yang sama gitu loh, objeknya sama, objek kan yang berbeda tadi kan, objek yang dimiliki oleh Roy Suryo berbeda dengan yang ditampilkan. Jadi sekarang periksalah gitu yang aslinya agar supaya itu bisa kita tahu dan kasus ini bisa kelar gitu loh, jangan berpanjang-panjang terus. Ya itu orang yang suka penelitian itu tahu sama objek dengan berbeda objek. Ini objeknya sudah berbeda, makanya harus ada dilakukan penelitian terhadap objek yang baru ditunjukkan kemarin. Jadi bedanya dengan di Bareskrim, pada waktu penyelidikan dilakukan, memang pihak pelapor juga tidak punya bukti pembanding. Sedangkan yang sekarang di Polda Metro Jaya, pada saat penyidikan mulai dibuka, ketiga tersangka ini sudah punya hasil temuan yang mereka miliki. Dan itu yang harusnya diadu dengan ijazah palsu itu, yang sampai sekarang forum itu belum pernah dibuka oleh penyidik. Sehingga kemarin waktu gelar perkara pun kami usulkan, harus ada satu kesempatan di mana
Pak Jokowi datang bawa ijazahnya sebagai saksi korban, 3 tersangka yang sekarang ini sebagai ahli yang menemukan itu diadu dalam satu pemeriksaan secara konfrontasi, dan itu diatur juga di dalam peraturan kepolisian yang nomor 6 tahun 2000. Itu yang belum terjadi ya? Ya, itu yang belum terjadi. Oke. Dan itu yang kita harapkan menjadi. Saya katakan Itu agak bingung sebetulnya, tidak sama apa yang dikatakan oleh Profesor Ci dengan yang dikatakan oleh tadi begitu ya. Kalau itu kan maunya diadukan, kalau Profesor Ci itu dipastikan dulu ijazahnya, ada penelitian baru begitu. Cuman tadi juga diusulkan memang akan diusulkan penelitian baru atau tuntutan baru atas pengujian ijazah yang ditunjukkan oleh Polda Metro kemarin. Jadi ada permasalahan baru lagi sekarang itu yang harus ditempuh. Nah, sekarang kita akan melihat ini siapa Profesor Dr. Tiffany sama siapa? The one and only Andi Azwan. Si termul akut. Aduh, udah ketahuan bohongnya. Masih punya muka ngomong di depan publik tuh Azwan itu. Gini, sesuai dengan BAP yang saya sampaikan pada 3 kali pemeriksaan, saya bersedia untuk memberikan penjelasan jika ijazah Joko Widodo ditunjukkan di sini sekarang dan 4 laporan polisi ditunjukkan sekarang. Nah, tetapi kemudian dengan segala macam argumentasi, dan itu memang adalah sebuah yang disebut sebagai behavioral intelligence tadi effect. tanyakan Sebentar, sebagai ahli atau sebagai tersangka? Boleh sedikit ya. Oke, nah saya lanjutkan ya. Ini karena kesempatan saya untuk bicara biasanya sangat singkat, Pak. Mohon maaf ya, Pak Sugeng ya. Jadi biar ini pemirsa juga paham sekali ya dengan situasinya. Nah, kami tidak diperkenankan untuk melihat ijazah Joko Widodo di saat yang kami segar. Ya, ijazah itu baru muncul jam berapa? Jam 11:23. Setelah kami setelah 11 malam 23, setelah kami dianggap kelelahan. Nah, itu makanya saya kemarin kan sempat pantas begitu. Jam 11 malam baru diperlihatkan. Ya, entah mungkin kepada Dr. Tifa dan kawan-kawan ya. Kalau kepada yang lain itu jam 5 sore itu sudah ada beritanya. Jadi karena memang mungkin gelar perkaranya ada beberapa sesi ya. Ya. Ini behavioral intelligence ini. Ya, itu intelijensi behavior perilaku ya. Sehingga apa? Diharapkan bahwa kami sudah tidak lagi mampu untuk menyerap secara kognitif. Kami tidak mampu untuk melakukan pengkajian. Tapi mohon maaf ya, kami bertiga itu punya fotomemorik ya. Fotomemorik ya, kemampuan fotomemorik. Jadi kami lihat, mana item-item detail yang penting buat kami untuk bisa kami lakukan penelitian nanti, pengkajian selanjutnya. Nah, ini adalah sesuatu yang kami pelajari itu. Jadi bukan sesuatu yang istimewa, tetapi bagi masyarakat harus tahu bahwa GPK atau gelar perkara khusus ini adalah sebuah yang disebut sebagai ilusi transparansi yang bersifat ilutif. Ya. Betul. Transparansi apa? Ijazah Joko Widodo ditampilkan. Ya, tetapi dalam sebuah situasi yang tidak ideal, kami tidak boleh meraba, tidak boleh memegang, tidak boleh menyentuh, bahkan kami hanya ditunjukkan hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit saja. Oke, 5 menit udah lumayan, tapi sebetulnya itu ya 5 menit itu. Cuman tadi ya tidak boleh dilihat dari dekat mungkin begitu, kemudian tidak boleh diraba. Ini bukan dokumen yang umurnya ratusan tahun. Dan tadi Dr. Tifa juga menyinggung transparansi ilusional begitu ya, karena ini memang seolah-olah ada proses hukumnya padahal tidak ada. Kemarin sudah saya singgung itu, wujuduhu ka'adamihi, adanya itu seperti tidak adanya. Ya, apa pada akhirnya begitu yang dilakukan kemarin itu tidak ada, seperti tidak ada sama sekali. Itulah yang namanya ilusi transparansi. Gimana caranya bayangannya, kan kalau 5 menit cukup lama tuh. Nggak lama, karena sekian puluh kepala beradu jadi satu, Mas. Kan yang hadir di situ kita langsung. Kalau dekat kan bisa kepegang, bisa diraba. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi rame-rame melihat gitu. Bayangkan ya, puluhan kepala beradu jadi satu untuk melihat satu objek ya. Dan diberikan waktu yang sangat singkat. Itulah disebut sebagai ilusi transparansi. Ya, rakyat Indonesia harus tahu ya, bahwa tuh kan ijazahnya sudah keluar. Ya kan ijazahnya sudah keluar, sehingga diharapkan persepsi dari kemudian yang disampaikan oleh media, yang viral, yang rame, betul ya ijazah Joko Widodo ada. Ya, kita harus tahu dengan pasti bahwa ijazah itu hanya satu dari 702 dokumen
yang menentukan apakah ijazah Joko Widodo itu benar-benar asli atau tidak. Ada 3 dokumen utama yang sangat tidak berkesesuaian. Satu adalah transkrip nilai. Ya, kita tahu transkrip nilai yang ditunjukkan itu sebagai transkrip nilai Joko Widodo di tanggal 22 Mei 2025 itu tidak sesuai dengan transkrip nilai sarjana. Oke, nah itu yang saya maksud, bahwa di belakang ijazah ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Dan Polda Metro ini tidak melakukan tugasnya dengan baik tatkala gelar perkara khusus kemarin. Kenapa saya katakan demikian? Gelar perkara ini salah satu landasannya adalah supaya para tersangka ini, kalau yang khusus kan dipinta oleh salah satu yang melapor atau yang terlapor ya, supaya yang tersangka di sini bisa menerima keadaan mereka itu ditersangkakan. Meskipun ini menerima itu bukan menerima secara psikologi ya, tapi menerima secara hukum. Jadi kalau secara psikologi mungkin dengan apapun tidak akan menerima. Bukan penerimaan secara psikologi, tetapi argumen hukumnya itu memang dikeluarkan sehingga mereka itu tahu atas dasar apa mereka itu ditersangkakan. Dan kita harus ingat bahwa ini adalah orang-orang yang saat ini terancam kebebasannya, dalam pengertian ini bisa jadi selama 3, 4, 5 tahun ke depan itu tidak memiliki kebebasan untuk warawiri di negara Indonesia. Di penjara maksudnya begitu. Ini direnggut kebebasannya, dijauhkan dari keluarganya, dibatasi hak politiknya, kemudian pekerjaannya terancam dan lain sebagainya. Itu kan perkara besar di penjara itu, bukan perkara kecil. Lah Polda Metro itu kayak main-main sama nasib orang itu. Ya, nggak boleh lah seperti itu. Itu sok silahkan, harusnya itu harusnya dari awal dari Jokowi itu dilakukan seperti itu. Kalau kita memang tidak mau menjadi orang yang zolim. Kalau Anda, para polisi dan Jokowi nggak mau jadi orang yang zolim ya, dan Anda itu memang ingin menegakkan keadilan, ingin menegakkan kebenaran begitu, kayak Satria Baja Hitam, ya lakukanlah itu dengan benar. Kedua, registrasi yang juga ditunjukkan di tanggal yang sama menunjukkan bahwa seseorang yang bernama Joko Widodo itu entry ke UGM itu di prodi sarjana muda dan bukan sarjana, ya. Itu yang sangat penting. Dan yang ketiga kemudian KKN. Yang keempat kemudian adalah soal skripsi, ya. Jadi ini adalah beberapa item yang sangat penting yang kalau ini ternyata adalah sebuah kepalsuan atau sebuah dokumen yang tidak bisa diverifikasi, maka kita bisa lihat, maka kita bisa kemudian kita bisa mengkaji bahwa ijazahnya pun juga tidak otentik, gitu loh. Jadi ini nggak sesederhana kita diperlihatkan sebuah barang kertas selembar ini ijazah, lalu kita kemudian menerima, mengatakan bahwa ijazah ini asli. Oke, bukan sebentar. begitu. Nah kalau itu Jokowi ingin ingin tetap mengatakan ijazahnya itu asli, demikian pun UGM, maka datangkanlah satu ijazah ya sebagai pembanding. Jadi bukan cuma ijazahnya aja, satu ijazah dengan sebagai pembanding yang memiliki kecacatan yang sama dari awal begitu. Jadi memang kadang-kadang ada orang itu masuk ke sarjana, kalau ini adalah maladministrasi begitu ya, sarjana muda tapi lulusnya jadi sarjana, kemudian nilai KKN-nya memang tidak ada, itu buktikan. Berarti nanti kesimpulannya ijazahnya asli, cuman administrasi UGM acak-acakan, kan begitu. Ini kalau khusus hanya dalam Jokowi saja, ini probabilitasnya itu amat sangat kecil sekali. Karena banyak sekali maladministrasinya itu dalam beberapa permasalahan yang mana biasanya mungkin kalau sekelas UGM itu amat sangat hati-hati. Ngomong skripsi saja titik komanya itu dibahas kok. Ya nggak bakalan salah, nggak boleh salah itu titik koma. Lah ini administrasinya gimana? Memang begitu. Polda Metro Jaya akan hanya menyita satu dokumen saja. Kalau memang begitu, untuk apa Polda Metro Jaya menyita 702 dokumen? Untuk apa? Nah itu. Kan untuk membuat sebagai data suportif yang memastikan bahwa ijazah ini asli atau palsu. Betul. Dari 704 dokumen saja sudah tidak menunjukkan bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu layak, pantas, eligible untuk lulus sebagai sarjana kehutanan UGM tahun 1985. Itu betul itu intelektualitas yang tidak akan bisa dibungkam hanya dengan menunjukkan ijazah. Karena yang bikin ribet Polda Metro itu sendiri. Ngapain bawa dokumen banyak-banyak? Kalau misalkan mau mengatakan ijazah Jokowi itu asli, kan cukup ijazahnya doang, kemudian
periksa dengan pemeriksa yang independen dari hasil kertasnya dan sebagainya, itu kalau misalkan kertas dari tahun 85 misalkan, itu pun sudah agak sedikit membantulah begitu ya. Tidak perlu ada administrasi yang lain. Nah, ini administrasi yang lain itu kan atas argumen bahwa ijazahnya ini tidak ada. Kalau ada, ini loh bukti-bukti yang menunjukkan ijazahnya asli. Kalau ijazahnya memang ada, udah itu aja yang diperiksa. Nah, ini permasalahannya, karena permasalahannya itu banyak di situ, bukan hanya ijazahnya saja yang bermasalah, karena ini sudah diteliti oleh Dr. Tifa, tetapi data-data pendukung yang sebagai jalur yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah ini, itu pun banyak permasalahan. Pada akhirnya yang harus diselesaikan itu banyak begitu. Oke, baik. Bang Boy, silakan. Sedikit ya, oke. Tadi kan ada dijelaskan Ibu hadir sebagai ahli ya di situ ya. Tadi sebetulnya kalau dalam gelar perkara sebagai pihak pendumas ya. Saya mau langsung ke polisi. Andi Azwan aja Asli. ya. MK saya bilang monyet. Sari ini dokter boleh jawab ya monyet. Ya. Ya. Jadi ini dokter monyet. Nah udah itu gambarnya kayak gitu. Enggak sari tem sini ting dung ting dung ting dung ting dung ting dung nyuntik. Cuk. Ini dokter monyet. Nah udah itu gambarnya kayak gitu, nggak boleh sembarangan. Itu namanya Dunning-Kruger effect ya. Jadi orang yang tahu sedikit tapi udah merasa tahu banyak. Ini bahaya sekali. Ini banyak terjadi ya. Jadi ini mohon maaf ya. Monyet loh ini ya, yang boleh jawab ya monyet. ya. Jadi saya mendengar apa yang dikatakan diuraikan oleh Dr. Tifa. Pertanyaan saya, apakah ini sosok Dr. Tifa atau sosok dari alam gaib? Maksudnya apa, Bang Adi? Ya kan? Kan ahli prediksiologi, kan juga ahli prediksiologi. Kemampuannya itu yang disebut Jadi, sebagai apa yang kemampuannya ini disebut sebagai ad hominem ya. Ya orang-orang ini termul ini senjatanya selalu begitu ya. Senjatanya ya senjatanya itu kurang lebih. Oke. Itu menghina tanpa dasar betul. Orang ini termul ini senjatanya selalu begitu ya. Senjatanya ya senjatanya itu kurang lebih IQ-nya setara dengan IQ simpanse. Mampunya cuma menghina tanpa dasar. Ya, itu betul. Bisanya itu cuman menghina tanpa dasar. Itu pun banyak, bukan hanya si Andi Azwan, di dalam kolom komentar pun demikian. Cuman kalau saya sekarang udah agak biasa begitu ya. Substansi yang dikatakan apa? Kemudian yang dibahas apa? Kemudian menyerang kepada kita tuh serangannya apa? Itu nggak ada sinkronisasi sama sekali. Dan saya nggak mau kalau punya anak kayak gitu, kemudian punya cucu kayak gitu, atau malah pola berperilaku berdialektika di Indonesia ini yang marak malah kayak si Andi Azwan ini. Maksudnya bukan mau. Alam baik maksudnya apa? Ya kan selama ini mengatakan saya dapat informasi dari alam gaib. Ya, mana ya? Nggak ada. Ahli prediksiologi, saya bisa memprediksi akan depan begini. Nggak ada di Azwan seperti itu. Orang itu dia memiliki sisi spiritualitas, dan dalam satu kesempatan sisi spiritualitas itu dibongkar, dipaparkan kepada masyarakat, kan tidak ada permasalahan karena substansi permasalahannya ada dan itu dijawab saja. Dan kamu itu sudah ketahuan berbohong beberapa kali begitu ya. Setidaknya have audacity to say sorry lah. Ya, punyalah keberanian untuk bilang maaf setidaknya itu. Ya, macam apa orang seperti ini? Saya nggak tahu. Ini mudah-mudahan kerusakan yang disebabkan oleh secara adat begitu ya oleh Jokowi, dan sekarang itu oleh termul-termulnya tidak semakin meluas. Mudah-mudahan segera diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua ada dalam ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.